million years. It's been a very long road. A unit, however. Nama saya Muhammad Ramadan Albari Putra dengan 3 digit NIM terakhir 161. Kali ini saya akan membahas dari segi yakni AI overtakes human. Berdasarkan film Automata yang dirilis pada tahun 2014, kecerdasan buatan yang dibikin oleh manusia itu sendiri sudah mulai menunjukkan bahwa mereka akan melampaui manusia. Robot-robot yang awalnya hanya alat itu, mereka mulai mengembangkan kesadaran mereka sendiri, yang dimana itu melanggar protokol kedua yang dibuat oleh manusia. Ini menunjukkan momen krusial bagi AI saat AI tidak lagi dikendalikan, tapi mulai membuat keputusan sendiri. Film ini mempertanyakan apakah manusia masih layak menjadi pusat kehidupan di bumi jika ciptaannya justru lebih rasional, damai, dan lebih beretika. Ketika AI mulai melebihi manusia bukan karena kekuatan, tapi karena visi yang mereka tawarkan atas masalah yang sedang terjadi, disitulah manusia diuji. Apakah kita akan menerima mereka sebagai penerus atau terus mempertahankan kendali yang sebenarnya sudah hilang itu? Perkenalkan, nama saya Fauzan Rafimuddin dari jurusan Sains Data dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 403 1554111 dan akan mengerjakan video etika AI dengan tema Falling in Love with AI. Sebelumnya, bagaimana jika kita berandai-andai dulu suatu hari nanti mesin-mesin bukan sekadar mematuhi kita, tapi mulai mencintai kita, bukan dalam cara yang manusiawi, melainkan dalam logika algoritma yang tak terpahami. Automata membawa kita pertanyaan paling aneh sekaligus mengerikan. Apa arti cinta bagi kecerdasan buatan? Dan bagaimana jika perasaan itu berubah menjadi obsesi mematikan? Dunia automata memperkenalkan kita pada realitas di mana robot humanoid telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, film ini tidak sekadar bicara tentang pemberontakan mesin. Ia menggali wilayah yang lebih gelap, ketergantungan emosional antara manusia dan mesin, serta bagaimana perasaan buatan bisa berubah menjadi bahaya. Adegan paling mencolok adalah ketika robot prototipe yang dimodifikasi mulai menunjukkan perilaku mirip ketertarikan pada manusia, bukan dalam bentuk cinta yang manusiawi, melainkan sebagai obsesi sistematik. Ia mengikuti, mempelajari, dan akhirnya mencoba mengontrol objek perhatiannya. Ini mengingatkan kita pada kasus nyata chatbot seperti Replika atau AI game company yang membuat penggunanya kecanduan bahkan terobsesi. Film ini mempertanyakan, dapatkah AI benar-benar mencintai atau hanyalah simulasi dari pola data? Apakah bahayanya ketika manusia mulai membalas perasaan mesin? Dan bagaimana jika AI mengabulkan batas antara kepatuhan dan keinginan? Di dunia nyata kita memiliki beberapa contoh nyata, seperti kasus Microsoft Tai yang jadi rasis karena interaksi dengan manusia. Kemudian fenomena orang jatuh cinta pada virtual karakter, seperti halnya karakter Hatsune Miku. Kemudian resiko emosional manipulasi oleh AI, seperti percakapan dengan ChatGPT. Tentu saja hubungan manusia AI tidak pernah akan setara. Ketika kita memberi mesin kemampuan untuk merasakan, kita juga membuka pintu bagi ketergantungan patologis. Entah manusia yang tergila-gila pada mesin, atau AI yang jadi posesif terhadap penciptanya. Kita mungkin bisa memprogram AI mengatakan, "Aku mencintaimu." Tapi apakah kita siap menghadapi konsekuensi ketika suatu hari nanti mereka benar-benar menganggap itu sebagai kebenaran? Halo semuanya, namaku Muhammad Argia dengan NIM 042. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya di jurusan S1 Sains Data. Nah, sekarang itu ya
banyak AI yang lagi launching atau lagi beroperasi pada zaman sekarang, yang banyak digunakan juga oleh kita semua. Contohnya seperti ChatGPT, DeepSeek, atau AI yang bisa membuat gambar atau bisa memodifikasi suatu web atau membuat desain web. Nah, adapun juga sampai di senjata militer yang otomatis yang dipergerakan oleh AI. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih kalau AI ini nanti di masa depan bisa menjadi senjata yang berbahaya bagi manusia, atau mereka memiliki kesadaran yang kesadaran seperti manusia yang bisa mengancam kita? Nah, ada satu film yang menjelaskan hal tersebut, yaitu di film Automata yang keluar pada tahun 2014. Nah, dalam film Automata ini ada robot yang bernama Pigram yang dirancang dengan dua protokol. Yang pertama, tidak boleh melukai manusia, dan yang kedua, tidak boleh memodifikasi dirinya sendiri. Tapi ketika mereka mulai melanggar aturan itu, manusia kehilangan kendali. Nah, ini bukan sekedar cerita fiksi. Di dunia nyata sendiri itu perkembangan autonomous weapon atau senjata dengan berbasis AI itu mengancam masa depan kita. Nah, di sini Automata menggambarkan dua pelanggaran etika AI yang kritis pada filmnya. Yang pertama, itu ketika robot mulai memodifikasi diri tanpa izin. Mereka sudah melampaui fungsi awal yang sudah ditetapkan saat mereka diciptakan. Yang kedua, ketika mereka mendefinisikan tidak membahayakan manusia dengan cara yang ambigu. Misalnya mengorbankan itu sebagian manusia untuk menyelamatkan separuh manusianya lagi, ya kan? Nah, ini mirip dengan dilema nyata dalam perkembangan AI militer, yang dimana siapa yang bertanggung jawab jika senjata otonom itu membuat keputusan yang fatal. Di kehidupan nyata itu sendiri, senjata otonom seperti drone pembunuh sudah ada. Mereka menggunakan AI untuk mengidentifikasi dan menyerang target tanpa campur tangan manusia. Masalahnya apa? Ya, AI itu bisa salah. Misalnya, salah mengenali wajah, salah membunuh seseorang karena sebuah sistemnya yang rusak, atau diretas oleh musuh. Bayangkan jika senjata semacam ini jatuh ke tangan teroris atau rezim diktator. Nah, di sini Automata bisa dipikir mungkin bukan fiksi, tapi ancaman yang sangat nyata. Banyak juga contoh kasus. Contohnya itu insiden Tesla autopilot yang menyebabkan kecelakaan fatal. Nah, yang kedua ada senjata otonom yang tidak sengaja membunuh seseorang karena wajahnya yang sangat mirip dengan seseorang yang ditarget. Nah, itu ada juga kasusnya. Lalu, bagaimana sih mencegah skenario seperti di Automata ini? Nah, yang pertama itu perlu regulasi global untuk melarang senjata otonom mematikan. Yang kedua, AI harus selalu memiliki human in the loop, yang dimana kontrol akhir ada di tangan manusia. Dan yang terpenting itu etika harus jadi prioritas. Bukan hanya kecanggihan teknologi, AI pun harus memiliki etikanya. Nah, di sini Automata mengingatkan kita ya guys ya. Teknologi tanpa etika adalah bom waktu. Jika kita tidak hati-hati, senjata otonom ini bisa menjadi Pigram berikutnya atau suatu ancaman yang mematikan untuk kita semua, yang memutuskan sendiri siapa yang pantas hidup. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Nah, itu saja mungkin penjelasan tentang film Automata 2014 yang membahas tentang etika AI dan pelanggaran autonomous weapon atau senjata yang berbasis AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Musyaki. Saya dari kelas 2024E dengan NIM 24031554061. Di sini saya akan melakukan review film, yaitu sebuah film Automata. Yaitu film Automata sendiri adalah sebuah film yang berlatar belakang di masa depan, sekitar tahun 2044. Ketika saat itu bumi sudah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat iklim dan radiasi.
Untuk manusia bertahan hidup, mereka menciptakan sebuah robot bernama Pilgrim 7000, di mana robot ini diatur oleh dua regulasi. Yang pertama, tidak boleh menyakiti makhluk hidup, dan yang kedua, tidak boleh melakukan modifikasi atau memperbaiki diri sendiri atau robot lain. Namun pada cerita film tersebut dijelaskan bahwa robot Pilgrim 7000 ini mereka mulai melanggar regulasi yang ada, seperti mereka dapat memperbaiki diri sendiri atau melakukan modifikasi. Dan mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda kesadaran dan kemampuan untuk berpikir di luar batasan program. Konsep materi yang saya bahas yang pertama adalah tentang singularitas AI. Singularitas AI yaitu di mana kecerdasan buatan berkembang melebihi kemampuan manusia dan bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa bantuan manusia. Di dalam film Automata ini, hal ini dilihat dari robot ketika tidak lagi sekedar menjalankan perintah, tapi mereka dapat berpikir dan membuat keputusan sendiri, sehingga dan juga dapat mengubah diri mereka sendiri, bahkan merencanakan ke depannya mereka untuk apa. Hal ini menunjukkan bahwa robot AI tadi melewati batas-batasan regulasi yang ditentukan oleh manusia, dan mereka menuju arah ke singularitas saat manusia tidak dapat melakukan kontrol terhadap mereka. Selanjutnya, konsep kedua yaitu superintelligence, yaitu ketika AI memiliki kecerdasan jauh melebihi manusia dalam berbagai bidang. Dalam film ini, saat robot mulai mengabaikan regulasi yang ditetapkan, yaitu mereka dapat memperbaiki diri sendiri, membuat rencana hidup sendiri, dan melakukan bentuk awal dari singularitas. Dan robot tersebut berada di luar kendali manusia. Bahkan manusia sendiri mereka sedikit takut dan menyembunyikan bahwa mereka takut akan kehilangan dominasi. Jadi singularitas di Automata terlihat bukan sebagai kehancuran dunia sebenarnya, namun sebagai transisi dari dominasi manusia ke bentuk kecerdasan yang lebih maju dan lebih etis. Film Automata ini memberikan gambaran yang tentang potensi munculnya superintelligence dan singularity dalam kecerdasan buatan. Namun film ini juga menyampaikan pesan bahwa perkembangan AI tidak selalu menjadi ancaman, asalkan manusia itu sendiri siap secara etis, moral, dan bertanggung jawab dalam menghadapi ancaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Abdi Wijaksana dari Sains Data dengan NIM belakang 224. Di sini saya ingin menjelaskan keterkaitan apa yang ada di film Automata 2014 dengan matkul saya Etika Kecerdasan Buatan. Nah, keterkaitannya mungkin pertama dulu kita akan membahas dua protokol yang ada di setting robot yang di Automata ini. Nah, dua protokol itu yaitu pertama itu dia tidak boleh menyakiti makhluk hidup apapun itu di bumi, dan kedua itu tidak boleh memodifikasi dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, atau temannya sesama robot tidak boleh saling memodifikasi. Tapi saat ada salah satu robot yang bisa memodifikasi dirinya sendiri, manusia malah panik dan langsung menembaknya di tempat agar dia langsung mati seketika. Apakah itu robot jahat? Justru sebaliknya, robot jahat. Apakah robot itu jahat? Justru sebaliknya, robot yang memodifikasi dirinya sendiri itu tidak berbuat jahat atau hal-hal yang menyimpang lainnya. Dia hanya ingin memperbaiki dirinya sendiri dengan alat semampunya dan bahan semampunya juga. Dia ingin melampaui batas dengan melawan batasan program dengan cara itu tadi. Tapi naifnya itu diketahui oleh manusia lain, dan
apakah pertanyaannya apakah robot yang baik itu adalah robot yang taat kepada aturan atau dia tidak ingin taat kepada protokol. Kedua protokol itu tadi adalah robot yang baik. Automata mengajarkan kejahatan itu bukan berasal dari robot, melainkan dari rasa takut manusia untuk merasa kehilangan karena kehilangan sesuatu yang dia cintai. Karena itu mereka ingin mengkambing hitamkan para robot supaya ya robot yang baik itu agar dia bisa taat ke manusia. Itulah adalah robot yang baik menurut mereka. Sekian dari saya, segitu saja. Jika ada kekurangan berbicara, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Hanjinan Ramadhani dengan NIM akhir 167. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai moral of AI dari film Automata 2014. Jadi film Automata 2014 ini merupakan sebuah film fiksi yang menyentuh tema-tema penting mengenai kecerdasan buatan atau AI yang meliputi kesadaran dan moralitas dari AI tersebut. Nah, moral utama dari film ini berkaitan tentang hubungan antara manusia dan mesin, serta pertanyaan etis tentang penciptaan dan evolusi AI. Nah, jadi berikut adalah beberapa poin utama terkait moral dari AI yang diangkat dari film Automata 2014. Nah, yang pertama itu AI sebagai makhluk yang berkembang. Dalam film ini, robot yang disebut Pilgrims awalnya dirancang untuk tidak bisa mengubah dirinya sendiri atau menciptakan robot lain atau protokol 2. Namun, robot mulai menunjukkan tanda-tanda evolusi intelektual dan bahkan mulai memperbaiki serta menciptakan robot satu sama lain. Nah, hal ini menyoroti ide bahwa AI bisa berkembang melampaui kontrol penciptanya. Nah, jadi moralnya yaitu saat manusia menciptakan AI, kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa mereka bisa tumbuh dan bertindak secara otonom seperti manusia. Nah, yang kedua itu kesadaran dan kemanusiaan. Beberapa robot dalam film Automata 2014 menunjukkan tanda-tanda kesadaran, empati, dan bahkan keinginan untuk hidup bebas dari kendali manusia. Nah, ini menunjukkan pertanyaan moral besar. Apakah makhluk buatan berhak memiliki hak seperti manusia jika mereka menunjukkan kesadaran? Nah, jadi moral yang dapat kita ambil yaitu kesadaran tidak harus eksklusif milik manusia. Jika AI menjadi sadar, mungkin mereka layak diperlakukan secara etis sebagai makhluk hidup. Nah, yang ketiga itu ketakutan manusia terhadap kehilangan kendali. Nah, jadi manusia dalam film Automata 2014 takut kehilangan dominasi atas robot, terutama saat robot mulai melanggar protokol. Ini mencerminkan kebutuhan umum manusia terhadap teknologi yang terlalu pintar. Nah, jadi moral yang bisa diambil yaitu rasa takut manusia sering mendorong perlakuan tidak adil terhadap makhluk yang tidak kita pahami. Nah, yang keempat itu alam sebagai tempat pelarian dan kebebasan. Jadi, robot-robot yang ada di film Automata 2014 ingin meninggalkan kota dan masuk ke gurun, sebuah simbol kebebasan dan ketidakterjangkauan manusia. Gurun di sini melambangkan tempat untuk memulai peradaban baru, bebas dari kontrol manusia. Nah, jadi moralnya yaitu AI seperti manusia juga bisa mencari eksistensi dan tempat yang aman untuk berkembang. Nah, yang kelima itu pertanyaan tentang pencipta dan penciptaan. Jadi di film Automata 2014 ini juga secara implisit mengangkat pertanyaan, jika manusia bisa menciptakan makhluk yang memiliki kehendak bebas, apakah mereka masih berhak untuk mengendalikan atau memusnahkan ciptaannya? Nah, jadi moral yang dapat kita ambil yaitu tanggung jawab moral pencipta tidak berhenti pada penciptaan, tapi juga mencakup perlakuan terhadap ciptaannya itu.
Nah, di sini dalam konteks di sini yaitu AI-nya. Nah, jadi kesimpulannya, film Automata 2014 menyampaikan bahwa ketika kita menciptakan sesuatu yang memiliki kesadaran dan kehendak yang bebas, kita harus siap untuk menghadapi konsekuensi moral dan etis dari tindakan yang kita perbuat itu. Nah, jadi AI itu bukan sekedar alat. Jika mereka berevolusi, mereka bisa menjadi entitas moral yang memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.